وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد عائدين والعائدات rahimakumullah. Telah datang kepada kita hari Id, perayaan yang berbagai fungsi di dalamnya, berbagai hikmah di dalamnya. Sebelumnya kita memulai dengan puasa Arafah, membersihkan, menyucikan diri kita dari segala dosa 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun sebelumnya. Sebelum kita memulai hari ini, kita dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan dosa-dosa kita. Saking mulianya hari ini, bahkan mesti dihadiri dengan keadaan suci, dengan keadaan bersih dari segala dosa. Terlepas dari itu semua, hari Id merupakan ajang dari pahala yang terus-terusan akan mengalir jika kita menyembelih hewan kurban. Tapi di antara manusia memiliki niat yang salah dalam menyembelih, dalam berpartisipasi dalam ibadah kurban ini, dan selalu terbagi kepada 2 kelompok. Di antara mereka ada yang ria, di antara mereka ada yang berniat, berorientasi selain kepada Allah Ta'ala. Dan sebenarnya apa gunanya jika ibadah-ibadah itu, puasa Arafah bahkan, diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? 2 manusia ini, 2 kelompok ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara orang-orang itu ada yang ucapannya indah, amalannya begitu banyak, bahkan ia membeli hewan kurban yang paling berat timbangannya, tapi ternyata pertentangannya terhadap Islam sangat besar, bahkan melebihi daripada umat-umat yang lain. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Dan ketika mereka berjalan di muka bumi ini, mereka merusak pepohonan, merusak tumbuh-tumbuhan dengan apa? Para ulama tafsir mengatakan dengan kemaksiatan. Ketika bermaksiat kepada Allah, yang berdampak bukan hanya individual keimanan seseorang, tetapi ketika di sekeliling kita melakukan maksiat dalam satu daerah, maka itu menjadi sebab utama turunnya azab Allah. Tidakkah kita ingat bahwasanya Nabi Lut, nabi-nabi terdahulu, mereka disiksa, mereka diazab karena kemaksiatan mereka sendiri. Maka hari ini adalah sebagai penentu hati kita. Jika belum bisa berkurban, maka janganlah memaksakan. Kita bisa mengorbankan hal-hal yang lain. Kita bisa berkorban tenaga akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkorban jasa untuk bisa memajukan agama Allah. Sedikit demi sedikit kita berkorban. Allah tidak melihat hasilnya, Allah tidak melihat seberapa besar. Bahkan begitu pun dalam hewan kurban, Allah tidak melihat dagingnya, Allah tidak melihat darahnya, tapi Allah melihat ketakwaan di antara kita. Begitu pula dalam hal-hal yang lain. Kalaulah ibadahnya itu hanya sebatas diperbanyak saja, niatnya untuk selain Allah, untuk apa? Tidak ada gunanya. Hanya akan menjadi debu yang berterbangan nanti di akhirat. Tidak ada gunanya. Dan apa yang bisa mendorong kita agar terus mengorbankan segala jasa usaha kita untuk agama Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kamu itu mencintai Allah, maka ikutilah aku.
dan kelak aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimanakah caranya mencintai Allah dan Rasulnya itu? Dilanjutkan ayat tersebut di ayat ke-32, qul atii'ullah wa atii'ur rasul, dengan taat kepada Allah, dengan taat kepada Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dan jika kalian berpaling, maka Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ketika kecintaan terhadap agama ini, kecintaan kepada Allah, kita sebutnya sering menyebutnya dengan mahabbatullah. Mahabbatullah ini tidak bisa digapai hanya dengan semena-mena, dengan segala cara, tidak bisa. Dan apakah ukuran mahabbatullah ini? Profesor Dr. Wuhbah Az-Zuhaili mengatakan, wa mahabbatur rasul au mahabbatullah likaunihi rasulan mursalan la lidatihi. Bukan karena sosok Rasulullahnya itu, bukan karena jasad Rasulullahnya itu, tetapi keadaan Rasulullah sebagai rasulan mursalan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menaatinya terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah taala, berarti kita mencintainya. Berarti kita sudah mencapai tingkatan mahabbah. Kenapa tingkatan mahabbah ini harus diekspos? Kenapa tingkatan mahabbah ini harus selalu dibunyikan? Karena kita sudah merasa berat dengan amalan sehari-hari. Dunia terus kita kejar, dunia terus kita cari, sementara akhirat kita lupakan. Padahal yang kekal itu di sana, bukan di sini. Taghlabaka nafsuka ala ma tahun wa la taghlabaha ala ma tastaiqin. Begitulah kata Imam Ibnu Jauzi, kamu itu dikalahkan oleh nafsumu terhadap apa yang kamu sangkakan akan selamanya, tetapi kamu tidak mengalahkan nafsumu terhadap apa yang telah engkau yakini di akhirat. Mahabbatullah ini harus tetap dijaga. Mahabbatullah ini harus tetap kita hadirkan dalam hati. Seberapa berat pun ketaatan itu, jika kita melakukan satu maksiat, maka kita harus menanggung beban dosa selamanya di akhirat. Tapi jika kita melaksanakan beratnya ketaatan, kita akan menanggung kesenangan yang tiada akhir nanti di surganya kelak. Inilah indahnya agama Allah. Kenapa harus ada konsep seperti ini? Kenapa manusia itu harus berdosa, ditakdirkan lalai misalnya? Tapi ketika kita melihat hal buruknya saja, kita melupakan hal baiknya. Manusia itu memang bisa berdosa, tapi manusia juga bisa berbuat baik. Semuanya ada dalam kehendak kita. Dan siapakah orang-orang yang mencintai itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum 'an dinihi." Wahai orang-orang beriman, bagi kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunahu. Allah akan mendatangkan kaum yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Siapakah mereka? A'izzatin 'alal mu'minin, aw harisun 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Orang-orang itu lemah lembutnya terhadap orang mukmin dan kerasnya terhadap orang kafir. Wa yujahiduna fi sabilihi, juga mereka berjihad di jalan Allah dengan segala yang mereka punya. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut akan cercaan hinaan orang di luar sana. Itulah mereka, para pencipta, para pencari mahabbatullah. Yang paling disorot pertama adalah akhlak. Adzillatin 'alal mu'minin, akhlak terhadap individualnya yang disorot terlebih dahulu. Karena output dari kita mencintai Allah, ketika kita sudah memahami agama secara seluruhnya, ketaatan sudah kita dapatkan, bahkan hikmahnya sudah kita dapatkan, maka tiada lain hasilnya adalah output yang baik, dilihat oleh manusia itu baik, dirasakan oleh sekelilingnya itu baik.
Bagaimana cara kita melihat bahwasanya kita itu baik? Apakah dengan mengecap diri sendiri bahwasanya itu baik? Tidak. Ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amali ya'khudhu ana bihil jannata." Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan satu amal yang dengan amalan itu kami bisa masuk surga, atau saya bisa masuk surga. Jawaban Rasulullah sangat simpel, kun muhsina. Jadilah orang yang berbuat baik. Dan bagaimana Rasulullah? Bagaimana cara kami melihat diri kami seorang yang muhsin? Kata Rasulullah bagaimana? Saljironaka. Tanyalah tetanggamu. Bagaimana pendapat tetanggamu terhadap Anda? Itulah ukuran kun muhsina. Inilah yang mesti kita korbankan. Ego kita mesti kita korbankan. Lingkungan kita masih banyak yang membutuhkan. Hari untuk berjihad itu bukan hari Adha saja. Sungguh kurang jika hari Adha hanya dijadikan satu hari untuk berjihad. Berjihad itu sepanjang hayat. Jangan karena terbawa satu keinginan semata atau satu kumpulan semata. Karena ini hari perayaan maka mesti dicurahkan seluruh kemampuan yang kita punya. Padahal jihad itu sepanjang hayat dengan segala yang kita punya. Ketika mahabbatullah sudah tercapai, maka tidak ada lagi yang menjadikan beban bagi kita untuk taat kepada Allah. Kita dicintai oleh penduduk langit dan kita dicintai oleh penduduk bumi. Ilhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Begitulah kiranya riwayat At-Tirmidzi terkait dengan kecintaan. Jika kamu mencintai apa yang di bumi, kelak kamu akan dicintai oleh yang langit. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, man fil ardi itu siapa? Atau man fis sama itu siapa? Humul malaika. Kata Syekh Mubarakfuri itu adalah mereka adalah malaikat, para malaikat. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, kelak dicintainya itu bukan oleh Allah saja, tetapi oleh seluruh penduduk langit. Dalam satu hadis disebutkan, Allah berfirman, wahai Jibril, aku mencintai seorang hamba, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun mencintainya. Maka malaikat Jibril menyebarkan nama orang tersebut di antara para malaikat. Wahai para malaikat, Allah mencintai hamba ini, maka cintailah dia. Nah itulah tandanya, itulah sebabnya kita harus menggapai mahabbatullah. Karena kita dicintai bukan hanya oleh penduduk bumi, kita dicintai oleh penduduk langit. Dan apalagi yang menjadi benefit, menjadi keuntungan ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan riwayat Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang mereka itu menginginkan perang terhadap waliku, maka aku yang akan menjadi lawannya. Wa ma yataqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku kecuali dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya, itu lebih aku cintai. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidaklah seorang hambaku itu mendekat kepadaku dengan segala amalan-amalan sunnahnya. Fa idza kuntu asma'u alladhi yasma'u bihi. Dan ketika aku telah mencintainya, fa idza kuntu ahabtuhu kuntu asma'ul ladzi yasma'u bihi. Aku akan menjadikan pendengarannya itu sebagaimana pendengaranku. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi. Dan penglihatannya itu sebagaimana penglihatanku. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan tangannya itu tidak lain bergerak karena apa? Atau karena dengan apa yang aku inginkan. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kakinya itu bergerak terhadap apa yang Allah ridho. Wa in sa'alani. Dan ketika hambaku itu meminta sesuatu, la'u'tiyanna,
aku akan memberikannya sesuatu apapun itu. Wa inista'adani la'u'idanna. Dan ketika hambaku itu ingin meminta perlindungan, maka aku akan beri. Inilah mahabbatullah, kenapa harus kita cari. Karena tidak akan ada kekhawatiran di muka bumi ini, bahkan di akhirat kelak, ketika kita sudah mencapai tingkatan mahabbatullah. Dan tiada lain, cara yang paling utama adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Baca, kita harus membaca Asmaul Husna. Kita harus membaca bagaimana Allah memberikan rahman dan rahimnya. Kita harus membaca bagaimana Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. A'idin wal a'idat. Kurban bukan hanya tentang mengorbankan harta, tetapi ketika kita mengorbankan, mendekatkan diri kepada Allah dengan segala yang kita punya, dengan menurunkan ego kita di hadapan orang-orang, dengan menurunkan keinginan kita untuk terus bermaksiat, maka kita telah berkorban. Jangan menilai pahala, banyaknya pahala itu sebagai ukuran. Orang yang kurban segini pahalanya sekian-sekian, itu bukan ukuran. Itu motivasi dari Rasulullah SAW. Memang benar ukurannya akan seperti itu, tapi jangan jadikan itu sebagai kesombongan. Saya kurban sapi sekian-sekian, maka saya itu telah melakukan amalan sekian-sekian. Saya sholat di Masjidil Haram, Anda hanya sholat di masjid biasa. Itu bedanya sampai 100.000 atau 10.000 pahala. Kenapa itu yang menjadi ukuran? Bukan ketaatan kepada Allah. Itulah yang bisa disampaikan pada saat ini. Semoga amalan-amalan kita terkait dengan hari kemarin hingga hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, Engkaulah yang hanya bisa menerima amalan kami, dan Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge kapanitia mangga pilih bade istirahat kelas sekedap ke bumi jam 8. Tamu 8 dimulai pelaksanaan kegiatan. Oke kepada mudohi mangga tamu 8 dikabitan acara penyembelihan hewan. Oh iya, ayo. Oh iya. Atas. Mas, ini udah Mas. Lagi siaran. Oh lagi sih. Mengali eta. Balik juga. Ya belum tak, kadenya. Kita cabut dulu belum. Ah. Teras.
Atau moto oke. Atau orang pas sebelum sekarang nanti minggu. Masalah kan? Baik tadi. Langsung kan itu ya. Di sana ini kan? Saya sudah melihat dari mulai. Ya live kene lowong. Ya. Live kene. Udah beres kita, udah mah di tuh. Masih lah itu. Baik. Aja. Hansin, kaki pareman. Depan ini. Depan. Udah belakang. Tadi mah depan. Man. Apa ini Abi? Apa neng? Yes. Ini depan belakang mas. Bah. Ada di foto mah? Siap, foto. Ini kenahin. Ah, di sini. Kamu udah serap? Hah? Kamu udah serap? Iya, mau serap. Ah, Oh, serapnya. serap. Ini serap sih. Tadi dia, Pak. Awas nih. Mantap. Hei, ada. Ini nih. Ini foto dulu. Satu, dua, tiga. Ulang ya. Sok. Dia mau di-zoom sebenarnya. Satu, dua, tiga. Sok. Sip. Nah. Kita dari kamu tekan pakai dekat yang lain. Iya. Langsung plot twist dar. Putar arah. Udah nggak aneh. Tahu gini. Ah, cokorot sorot. Iya, itu ada sapinya itu. Bu beres itu. Jadi baru kan ada.